In association with burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Burung-burung bernyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, bagaimana puasanya? Mudah-mudahan lancar sampai dengan nanti berbuka. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, bahagia, dan selalu berada dalam curahan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Milady Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow. Hari ini terasa begitu spesial dan istimewa karena kami hadir langsung di tengah-tengah para jamaah di masjid kita yang mulia, Masjid Tangkuban Perahu di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Saya sapa dulu pemirsa, kali ini kami Gapai Kemuliaan sudah bersama dengan teman-teman dari komunitas Teladan Tholabul Ilmi Lintas Angkatan, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah, sudah sekitar berapa kali kita bertemu ya Bapak Ibu, semangatnya masih sama? Alhamdulillah ya, kita tes dulu semangatnya ya, coba nih, kira-kira yang paling semangat nanti mungkin dari panitia bisa dapat bingkisan cantik ya dari Gapai Kemuliaan ya, amin. Kita coba ya Bapak Ibu ya, Gapai Kemuliaan Ramadan. Alhamdulillah. Dan tentu saja ini merupakan sebuah momen yang sangat membahagiakan karena Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow ini merupakan sebuah program kolaborasi antara Gapai Kemuliaan CNN Indonesia bersama dengan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta sebagai ikhtiar bersama untuk mengisi hari-hari kita selama bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menambah nilai-nilai keilmuan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentu saja harapannya hari ini kita bisa belajar banyak dari gurunda kita yang hari ini juga sudah hadir bersama saya. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali kedua mengisi di Masjid Tangkuban Perahu. Bagaimana sejauh ini kesannya Pak Kiai? Saya senang sekali melihat alumni SMA 3 seiring berjalannya waktu tetapi tetap dalam kebersamaan, bahkan disatukan dalam semangat mencari ilmu. Ini sesuatu yang perlu diapresiasi di zaman yang seperti hari ini. Luar biasa sih. Semangatnya yang saya pikir yang kita patut tiru apalagi untuk saya pribadi generasi muda ya. Ini jadi solidaritas, kemudian ukhuwahnya, semangatnya untuk tholabul ilmi ini perlu kita contoh. Baik, kita tidak usah berlama-lama lagi Pak Kiai, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa juga penting bagi kita untuk mendalaminya terkait zakat, pembersih harta, penjernih jiwa. Pak Kiai, kalau kita bicara soal zakat, banyak sekali dalam Quran kita melihat zakat itu senantiasa disandingkan kemudian dengan sholat. Ya artinya kemudian dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kadang-kadang saya yang juga masih fakir ilmu ini memaknai zakat, ya udah zakat itu hanya sekedar kita mengeluarkan sejumlah uang yang sudah mungkin kita hitung sudah selesai. Tapi kita tidak pernah kemudian mendalami, mencari tahu esensi sebenarnya zakat itu apa. Nah boleh mungkin dijelaskan kepada kami Pak Kiai seperti apa? Tafadhol. Tadi Mila sudah membuka kebersamaan antara sholat dengan zakat. Ini kalau kata guru saya, itu adalah dua sayap yang bisa menghantarkan kita menjadi muslim yang baik. Sholat itu hablun minallah, urusan individu pribadi kepada Allah. Sementara zakat, dia di samping kewajiban agama, tetapi juga menunjukkan kesolehan manusia terhadap sesamanya. Ada orang yang memahami zakat itu sebatas kewajiban berbagi. Sebenarnya kalau kita lihat secara utuh, zakat itu adalah instrumen dari Allah untuk menghidupkan kemanusiaan.
Kalau kita paham tentang aturan zakat, zakat itu adalah harta setelah mencapai jumlah tertentu, Allah meminta dengan tarif tertentu. Misalnya kalau uang itu zakatnya adalah 2,5%. Bayangkan, seandainya harga emas sekarang katakan 2 juta, kalau nisabnya 85 gram emas 24 karat, maka semua orang yang memiliki uang 170 juta itu wajib mengeluarkan 2,5%. Apa yang terjadi di balik instrumen zakat ini? Kalau semua orang tahu uang saya dalam 1 tahun itu akan berkurang 2,5%, maka dia pasti akan memutar uangnya, dia investasikan, dia lakukan amal usaha agar uangnya nanti berkembang. Kita lihat, semua orang yang bekerja, maka sejatinya yang diambil zakat oleh Allah itu nanti pada hasil keuntungannya, bukan pada pokoknya. Tapi kalau uang itu kita taruh di bawah bantal, kita taruh di lemari, tidak kita putar dalam kegiatan ekonomi, maka setiap tahun seakan-akan Allah itu minta cost of fund sama kita. Biaya sewa, kamu taruh uangmu di bumi saya, itu 2,5% loh. Maka orang yang cerdas tahu bagaimana caranya agar 2,5% ini tidak memakan pokok harta saya. Ketika saya punya uang 200 juta, kemudian saya tahu Mila ini pinter masak. Tidak tahu masih pinter masak apa enggak setelah sering di CNN ya. Nah, pinter masak. Maka kemudian saya bilang sama Mila, Mila kita usaha bersama yuk. Ini 200 juta, kita buka usaha kuliner di Setiabudi ini ya. Nanti keuntungannya kita bagi. Itu setelah 1 tahun bisa kita pastikan bahwa saya akan mendapatkan keuntungan dari perputaran modal yang asalnya 200 juta. Ketika hasil usaha saya nanti misalnya mendatangkan keuntungan, maka nanti 2,5% ini akan diambil dari hasil usaha kita, tidak sampai memakan pokok modal kita. Maka kita lihat nih, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki tradisi kehidupan. Apa kata Allah? Tanda kehidupan itu bergerak. Makanya kita kalau kebanyakan tidur, ya, itu badan rasanya sakit semua. Tapi kalau kita punya aktivitas yang sangat berat sekalipun, kita justru kadang-kadang merasa apa itu? Sehat. Saya kalau lagi nggak kerja apa-apa di rumah Mila, itu bawaannya kayak masuk angin. Sudah dikerokin, sudah dibekam, nggak keluar-keluar, kayak ada angin topan di badan saya gitu loh. Tapi ketika saya bergerak, maka saya menjadi sehat. Apapun hidup ini itu harus menggunakan yang namanya pergerakan. Hujan misalnya, dia membutuhkan awan. Tapi tanpa angin dia tidak akan mendatangkan apa ini? Hujan. Karena awannya itu harus diarak. Awan yang tipis itu sama Allah itu harus diapakan itu? Ditumpuk-tumpuk sampai jadi awan cumulonimbus yang menyentuh bagian tertentu dari atmosfer bumi, maka nanti sistem Allah wassama idzatir raj'i, yang langit mengembalikan ke bawah, hujannya jadi apa ini? Turun. Zakat itu sejatinya itu bukan sekedar saya yang kaya berbagi kepada saudara saya yang miskin, tidak. Dia adalah instrumen kebaikan manusia. Kalau semua orang kaya hartanya tidak diputar, maka boleh jadi mereka yang tidak memiliki modal tidak punya akses kepada apa ini? Ekonomi. Maka kata Allah, orang yang menyimpan hartanya di bawah bantal, tidak dia lakukan investasi apapun, itu menjadi kejahatan kemanusiaan. Nanti pada hari kiamat itu sama Allah, orang tadi akan diberi api yang panas dari neraka jahanam. Kenapa? Karena dia membatasi perputaran harta hanya pada dirinya. Nah, ini yang kita katakan mengapa ayat berkaitan dengan zakat itu selalu dikaitkan dengan apa ini? Salat. Kalau Anda ingin menjadi muslim yang baik, tidak cukup dengan salat Anda.
Anda khusyuk, Anda sujud panjang, tetapi ada orang lain yang tidak memiliki akses permodalan, ada orang lain yang misalnya membutuhkan uluran tangan dari Anda terkait dengan harta, Anda tidak lakukan itu, sholat Anda tidak cukup untuk menghantarkan Anda kepada ridho Allah. Itulah rahasianya ibadah zakat yang selalu bersama dengan sholat. Sepakat Pak Kiai. Jadi kenapa kemudian seperti tadi disampaikan oleh gurunya Pak Kiai bahwa ini seperti dua sayap. Karena itu tadi ada hablum minallahnya jalan dari syariat sholat. Tapi kemudian secara hablum minanasnya untuk itu tadi bisa menolong sesama. Kemudian bisa merapatkan kesenjangan sosial gitu ya. Itu didapat juga dari mengeluarkan didapat zakat. dari zakat. Karena orang yang berbagi itu kan konsepnya pensucian jiwa. Kan sama dengan sholat. Ketika kita dalam sholat mengatakan Allahu Akbar, maka semenjak kita melafadzkan Allahu Akbar, itu timbul kesadaran. Tidak ada di dunia ini yang lebih agung, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih harus saya prioritaskan melebihi hubungan saya dengan Allah. Ketika saya tahu bagian yang paling mulia dari tubuh saya itu adalah kepala dan muka, tetapi di hadapan Allah yang paling mulia ini justru saya letakkan di atas apa ini? Tanah. Keberanian seperti ini dalam hubungan dengan Allah itu juga harus seimbang dengan kemanusiaannya. Manusia itu di mana-mana Mila, itu cinta uang. Ya, rasanya tidak ada orang yang menolak kalau diberi uang. Ibu-ibu kalau dikasih emas, baik emas perhiasan maupun emas Jawa, itu rasanya tidak ada yang apa ini, yang menolak. Kita semua tidak ada yang tidak suka sama yang namanya dunia. Ketika kemudian uang yang kita dapatkan dengan keringat dan air mata, dengan perjuangan panjang, kemudian kita berani nih berbagi, itu Mila, pahalanya luar biasa. Dulu saya waktu di pesantren, ngaji kitabnya Imam Ghazali Ihya itu, guru saya itu punya cerita yang menarik. Terkait dengan orang, namanya nggak enak nih Mila, Ahmad bin Miskin. Jadi keturunan orang miskin, makanya dia miskin gitu ya. Ahmad bin Miskin itu semiskin-miskinnya orang. Satu ketika dia ada dalam kehidupan yang sangat sulit. Maka dia curhat nih sama temennya. Temennya kebetulan sama-sama miskin, ini kan masalah Pak. Ya, orang lapar tuh curhatnya sama yang berasnya banyak. Kalau orang lapar curhat sama orang lapar, tambah lapar. Orang miskin curhat sama orang miskin, tambah stres. Tapi karena enggak punya teman, ya udah dia curhat sama temennya itu. Saya begini-begini, istri ngomel, pusing deh. Temennya bilang, sekali sama, kamu nggak makan 3 hari, saya malah udah 4 hari, kata temennya. Tapi karena apa, bestie, teman, maka ketika mau pulang, Ahmad bin Miskin itu dikasih roti. Sudahlah, daripada kamu ndak punya apa-apa, nih saya ada roti kering, udah bawa pulanglah. Paling enggak kamu bisa pulang ke rumah, minimal bawa apa ini? Roti. Apa yang terjadi? Di tepi jalan, itu ada nenek-nenek berjalan sama cucunya. Ahmad bin Miskin ini dicegat. Kata nenek tadi, Ahmad, saya lihat kamu bawa roti. Iya katanya. Untuk siapa roti itu? Untuk anak saya. Anak saya tidak makan. Kata nenek tadi, ini saya punya cucu yatim, sudah tidak makan juga. Kata Ahmad bin Miskin, anak saya juga nggak makan. Kata nenek tadi, tapi anakmu itu lebih bagus daripada cucu saya. Anakmu kalaupun tidak makan masih punya bapak. Sementara cucu saya sudah tidak makan, tidak punya bapak. Maka kata Ahmad bin Miskin, kenapa Bu, ibu kok nyegatnya saya, bukan nyegat orang kaya lain itu. Kata orang tadi, tawassamtu fi wajhika khairan. Karena saya ngelihat engkau itu walaupun miskin, tapi mukanya nyenengin Pak. Ini penting nih ya. Jadi Bapak yang punya muka nyenengin ini, itu belum tentu kaya gitu loh. Tapi muka nyenengin ini sudah magnet tertentu. Maka karena engkau mukanya itu nyenengin, saya coba minta. Ahmad bin Miskin tuh bingung, antara ngasih enggak. Itu kata Imam Ghazali, akhirnya dikasih. Ini cerita agak panjang nih, segmennya dirubah aja ya. Nah ini dikasih ini sama Ahmad bin Miskin, ini rotinya akhirnya. Pulang itu nenek itu nangis karena bahagia cucunya makan. Cucunya itu tertawa karena mendapatkan apa ini, roti. Ahmad bin Miskin pusing dia. Saya mau pulang ini dengan muka apa ngadep istri saya. Kalau saya bilang, nanti ditanya sama istri saya, abang dari pagi sampai sore dapat apa? Dapat roti. Mana?
udah saya sedekahkan. Ini kalau bahasa Betawi, bang, nggak usah belagu bang, kita orang susah, ya kan? Nggak usah belaga jadi orang kaya, itu yang terjadi. Maka Ahmad bin Miskin tuh bingung, pulang apa enggak. Akhirnya ngilangin pikiran itu, dia tidur nyender di bawah pohon tuh, sedang memikirkan bagaimana caranya menghadapi siapa ini, istrinya nih, auditor BPK yang paling apa ini, yang paling kuat ini, gimana caranya? Apa yang terjadi Pak? Tengah-tengah dia berpikir, tiba-tiba ada orang teriak-teriak, mana Ahmad bin Miskin, mana Ahmad bin Miskin. Orang miskin dicari orang Pak, waduh perasaannya kalang kabut nih, ini pinjol mana yang mau nagih saya, kan begitu kalau sekarang. Wah dia ngumpet itu, tahu-tahu orang tadi ditanya sama orang yang lewat di jalan, kamu ada apa? Teriak-teriak Ahmad bin Miskin, saya mau cari Ahmad bin Miskin, mau saya jadikan orang kaya. Masya Allah, lompat dia itu dari selokan air. Gue, orang kalau enak ngaku Pak, kalau enggak enak enggak ngaku itu. Saya Ahmad bin Miskin, dipeluk sama orang tadi. Maaf ya Ahmad bin Miskin, ayah saya itu jahat sama bapakmu. Dulu kami kongsi bisnis, tapi modal bapakmu dibawa lari oleh bapak saya. Sekarang kami ingin taubat dan kamu, saya kasih apa ini? Uang, Masya Allah. Mendadak menjadi miliarder Pak. Kaya mendadak nih Ahmad bin Miskin. Apa yang terjadi? Dia sumbang semua masjid. Masalah SMA 3 mau bikin reuni, dibayarin Pak vilanya semua sama Ahmad bin. Pokoknya semua orang sedekah. Hingga satu hari ini kata Imam Ghazali, dia itu jalan-jalan Pak setelah jadi orang kaya. Ketika jalan-jalan dia ketemu sama pohon penuh kenangan. Karena di pohon itulah nasib dia berubah dari semiskin-miskinnya orang menjadi sekaya-kayanya orang. Maka dia nostalgia di situ. Tidur ngantuk. Mimpi Pak, ka'annal qiyamata qad qamat, kata Imam Ghazali. Seakan-akan kiamat itu udah datang ke hadapan dia. Maka dalam mimpi itu, dia itu dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Ahmad bin Miskin, maju. Apa amalmu? Bangun masjid Tanggupan Perahu. Dihitung. Ternyata habaan mansuro. Kata Allah, kamu bangun masjid itu bukan karena saya, karena mau nyalon jadi presiden, biar dibilang capres soleh, kamu bangun masjid itu. Maka masjid itu tidak ada nilainya di mata saya. Saya bangun panti asuhan, kata Allah enggak, kamu bangun panti asuhan itu bukan kasihan sama anak yatimnya, naksir sama ibunya. Maka kamu enggak ada apanya ini, enggak ada apa-apanya di hadapan saya. Semua amalnya itu ditimbang, itu tidak menggerakkan mizan sama sekali. Maka Ahmad bin Miskin itu panik. Dengan apa saya mau masuk ke dalam surga? Semua amalannya, sedekahnya itu ditimbang tidak ada artinya. Kata Ahmad bin Miskin, hancur saya malaikat. Enggak, kata malaikat. Masih ada amal satu lagi yang belum ditimbang. Apaan? Roti. Kata Ahmad bin Miskin nih, udah malaikat nggak usah ditimbang, ya kan? Masjid aja nggak bisa, tidak memberatkan timbangan saya ke surga, apalagi roti kering, ya kan? Kata malaikat nggak bisa. SOP akhirat tuh nggak ada kira-kira, ya kan? SOP akhirat tuh timbang. Begitu ditimbang, aneh kata Ahmad bin Miskin. Timbangan tuh yang miring ke neraka, dikasih roti satu seimbang. Belum ke surga nih, seimbang, paket dia sampai loncat. Masya Allah, amalan apa itu? Itu tawa seorang nenek yang sudah seminggu hidup dalam kesulitan, kau lepaskan beban itu dengan menyingkirkan egomu atas keinginanmu membawa roti bertemu dengan istrimu. Kata Ahmad bin Miskin, tapi ini timbangan netral malaikat, enggak surga, enggak neraka. Tunggu dulu, masih ada yang belum ditimbang. Hangatnya air mata anak yatim yang mendapatkan bantuan di tengah ketidakpedulian masyarakat dan keberanianmu dalam kemiskinanmu untuk melepaskan harta yang paling berharga buat kamu, maka itu harus ditimbang. Begitu ditimbang, burak miring ke surga, fadahul jannah. Wah, luar biasa. Jadi habis ini kita beli roti semua. Kita sedekahkan. Masya Allah, tapi ini sebuah kisah yang sangat reflektif, artinya kita banyak yang kita bisa ambil dari sini Pak Kiai. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, sudah molor segmennya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan Road Show masih akan kembali setelah yang satu ini. Gapai Kemuliaan Ramadan. Insyaallah.
Gapai kemuliaan Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa yang ada di rumah dan juga para jamaah yang masih setia bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di segmen kedua ini kami membuka kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya kepada Kiai Faiz. Silahkan, mungkin Bapak Ibu. Oh, silahkan Ibu. Di barisan paling depan, disebutkan namanya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Soraya angkatan 2001. Izin bertanya Pak Kiai, ini mengenai zakat dan akhir-akhir ini bencana melanda Indonesia. Yang saya pengen tanyakan adalah apakah zakat itu bisa kita gunakan untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di mana korbannya bukan hanya muslim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Soraya atas pertanyaannya. Boleh nggak Pak Kiai? Ya. Kalau zakat tidak boleh Ibu. Kalau zakat konsep dalam Islam itu diambil dari orang kaya muslim dan disalurkan kepada orang miskin yang muslim. Tetapi kewajiban kemanusiaan seorang muslim itu tidak dibatasi hanya pada zakat. Jadi jangan pernah kita punya pemahaman kalau saya sudah membayar zakat maka saya tidak memiliki tanggung jawab apapun terkait aspek yang berkaitan dengan harta. Tidak begitu. Rasulullah sampaikan dalam banyak hadis misalnya, siapa orang yang imannya itu tidak sempurna. Kata Nabi, tanda ketidaksempurnaan iman itu kalau ada orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang tetapi kemudian tetangganya masih dalam keadaan lapar. Oleh karena itu konsep agama, kalau Bapak Ibu memasak sesuatu yang aroma dan baunya itu tersebar sampai keluar rumah, maka perintah Nabi minimal banyakkan airnya. Jadi kalau ibu masak opor yang kelapanya itu wangi, minimal kentangnya dibanyakin Bu. Ya, walaupun ayamnya 1 ekor, tapi kentangnya kalau bisa 1 panci. Ya, kalaupun nanti tidak bisa berbagi ayamnya, tapi aroma opor yang ada di kentang itu bisa dibagi kepada mereka yang mungkin lapar. Maka dulu guru saya itu pernah punya jawaban yang sampai hari ini itu membekas betul di hati saya. Waktu itu orang sedang berdebat tentang hukum musik. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Tiba-tiba guru saya bilang, tanya sama saya, kamu tahu enggak nak, musik yang paling haram itu apa? Teman saya jawab lah, musik yang bunyinya keras, goyangannya erotis, macam-macam itu. Kata guru saya, tidak nak. Musik yang termasuk musik yang paling haram itu suara sendok garpu yang berbunyi di rumah orang kaya yang terdengar sampai rumahnya orang miskin. Artinya apa? Sekalipun orang kayanya sudah membayar zakat sesuai ketentuan agama, tapi kan itu cuma 2,5%. 97,5% lagi itu masih ada di tangan dia. Kalau nanti ada orang yang mati karena kelaparan, mati karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sementara dia menutup mata. Ada orang terkena bencana misalnya, kemudian nauzubillah kakinya terluka, harus dioperasi. Saya sudah bayar zakat, tapi di lemari saya di bank rekening saya masih ratusan juta. Saya biarkan orang ini mati, maka nanti saya akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban bukan pada aspek zakat, tapi pada aspek kemanusiaan. Makanya Bapak Ibu sekalian, di surah Al-Balad itu Allah ngasih pertanyaan. Wa ma adraka mal aqabah. Anda tahu nggak sih beragama yang paling sulit itu apa? Orang bilang sholat, enggak. Ada banyak orang yang bisa sholat 1000 rakaat 1 malam. Ada orang yang bisa berangkat ke Baitullah, umroh setiap bulan bisa. Tapi tidak banyak orang
yang bisa bersedekah setiap hari. Maka agama yang paling sulit al-aqabah itu adalah fakku raqabah, membebaskan beban himpitan orang lain. Saya bantu dengan kemampuan keuangan saya, itulah beragama yang paling sulit. Maka Bapak Ibu, kalau kita beragama kemanapun, itu kalau berangkat ke masjid itu asal istrinya bilang, bang berangkat dia. Tapi ke panti asuhan, ke fakir miskin, tidak semua orang yang kakinya lancar melangkah ke masjid, yang badannya bisa terbang ke Baitullah, itu mudah untuk menghampiri mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan uluran tangan. Maka di sini Ibu tadi ya, kalau kita menjawab secara utuh, maka dia kalau ikut ukuran ketentuan zakat tidak boleh, karena zakat ini dibagi asnafnya menjadi 8. Tetapi di luar itu sangat banyak sarana dan prasarana kebaikan yang Allah desain buat kaum muslimin tanpa melihat suku, tanpa melihat agama. Tetapi instrumennya bukan yang namanya zakat. Mudah-mudahan bisa dipahami Ibu ya. Jadi kalau untuk zakat kan syarat dan ketentuannya pasti berarti Pak Kiai ya. Tapi kita kan masih ada infak, sedekah dan itu bisa kemudian disalurkan ya. Baik, itu tadi azasnya kemanusiaan. Pak Kiai, zakat ini senantiasa kemudian diartikan membersihkan ya, tutohiruhum, ya kan. Ada seolah-olah memang ada yang kotor nih yang harus dibersihkan. Bagaimana memaknai hal ini Pak Kiai sebenarnya? Tafsirnya oleh ulama itu banyak. Terkait dengan zakat itu tutohiruhum, mensucikan, wa tuzakkihim, dan membersihkan. Apa sebetulnya yang dibersihkan? Karena ada orang kemudian berpandangan bahwa zakat itu dana kotor gitu ya, yang sudah dibersihkan saya dapat limbahnya. Sejatinya kata guru saya bukan itu. Yang dibersihkan itu aspek dalamnya manusia. Manusia yang begitu cinta sama harta, manusia yang begitu dekat dengan dunia, itu diajarkan bahwa untuk menjadi baik, manusia itu sebetulnya butuh untuk mengambil jarak. Hidup ini indah Bu, kalau ada jaraknya. Bapak misalnya nih, punya istri cantik betul. Tapi nempel Pak, hidung sama hidung. Cantiknya kelihatan enggak? Enggak. Kapan bisa lihat istrinya cantik? Suruh mundur Pak. Kalau Bapak mundur semeter, istrinya kelihatan cantik. Tapi jangan disuruh mundur 10 km Pak. Kejauhan, maka enggak kelihatan apa ini? Cantik. Sebetulnya kewajiban agama, itu kan sebenarnya mengajarkan kita berjarak saja. Puasa ini, kan kita berjarak nih. Biasanya kita tidak berjarak dengan nasi uduk. Biasanya kita tidak berjarak dengan es teh. Kapan kita mau, kita konsumsi. Tapi hari ini diambil jaraknya. Zakat, itu latihan mengambil jarak. Kalau biasanya uang itu selalu saya dekatkan kepada saya, kali ini sucikan jiwamu. Kalau kata Allah lepas, lepas. Kalau kata Allah kasih, kasih. Kalau kamu betul percaya kepada Allah, kamu dipanggil Allah, sholat datang, kamu disuruh melepas harta lewat zakat, lepaskan. Lihat nih. Nah, kalau kita bisa seperti ini, itu insya Allah hati kita itu suci. Lihat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu, kalau ukuran sahabat, bukan yang paling kaya. Yang lebih kaya dari Sayyidina Abu Bakar itu banyak. Sayyidina Utsman itu lebih kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu lebih kaya. Tapi kenapa? Ketika berbicara tentang sedekah, itu nomor satunya Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar itu, kalau sedekah itu nggak tahu waktu dan nggak tahu nisab Pak. Luar biasa. Nabi itu pernah bertanya, sebelum subuh, ya, ada nggak kalian yang sudah sedekah? Kata Sayyidina Umar, Rasul, pengemisnya masih tidur. Katanya, gimana saya mau sedekah? Katanya. Semua orang kan berpikir begitu, masa ada orang sedekah jam 3 malam? Ana ya Rasulullah, katanya. Saya dengar sahabat saya semalam tuh sakit. Maka sebelum saya berangkat ke masjid subuh, saya mampir ke rumahnya, saya tengok. Ternyata dia kekurangan uang, saya sumbang. Ada perang namanya perang Tabuk. Perang yang paling jauh dari Madinah, kondisinya panas dan Rasulullah itu membutuhkan begitu banyak mobilisasi terkait dengan keuangan. Itu Sayyidina Umar pernah satu hari itu bilang, saya hari ini mau ngalahin Abu Bakar. Umar itu ngambil separuh hartanya Pak.
Rasanya enggak ada Umar Tangkuban Perahu bisa separuh hartanya itu dibawa ke masjid, enggak ada. Kata Umar, hari ini asbiku Abu Bakrin. Saya menang nih. Dia datang ke Rasulullah, saya sedekah. Kata Nabi, dengan apa kamu sedekah? Binisfi mali. Umar itu udah merasa separuh harta itu banyak. Tahu-tahu Sayyidina Abu Bakar, semuanya dibawa. Sampai tisu basah dibawa. Siapa tahu nanti pasukan butuh tisu basah, dibawa semuanya, enggak ada yang disisain. Rasulullah kaget. Abu Bakar, ini harta kamu sedekahkan berapa? Semuanya Nabi. Kamu enggak nyisain di rumah? Enggak. Loh, untuk anak istrimu kamu sisakan apa? Ini Bu jawabannya. Abqaitu lahumullah. Saya sisakan buat mereka kepercayaan kepada Allah. Saya sisakan kepada mereka kecintaan kepada Rasulullah. Rasulullah bilang bantu, saya cinta, saya lepaskan. Allah bilang sedekah, Allah bilang zakat. Saya enggak tanya, saya dapat apa tuh enggak nanya. Asal Allah bilang, asal Nabi minta, saya kasih. Saya sisakan buat anak saya keyakinan bahwa orang yang bersama dengan Allah, yang demi Allah, itu pasti akan selalu dengan Allah. Yang mencintai Nabi pasti tidak akan disia-siakan. Itu kan bersihnya hati. Kalau kita dengar ceramah begini nih, masih ada di kuping kita. Masa iya sih sebegitunya? Kan gitu. Apa bisa? Lihat nih. Jadi konsep hati itu bersih. Jangan orang itu sedekah mancing-mancing Allah. Enggak boleh. Tahu harga mobil 500 juta. Kalau saya bersedekah dibalas 10 kali lipat. Maka dia sedekah 50 juta. Ketika sedekah 50 juta, berharap Allah kasih 500 juta. Itu matematika siapa yang ngajar gitu loh. Kalau orang itu beriman, disuruh sedekah, ya sedekah. Kenapa? Ini bukan urusan janji dilipat gandakan. Ini urusan kepercayaan kepada Allah. Kalau saya percaya kepada Allah, maka apa yang diperintahkan oleh Allah, ya saya kerjakan. Mau dapat 10% kayak, mau dapat 700% kayak, selama Allah perintahkan, saya nurut. Nah ini nih, Mila, bedanya Abu Bakar dengan saya itu ini gitu loh ya. Abu Bakar tuh ngelepas, ya Allah bersih. Kalau saya kan masih kayak bujuk-bujuk Allah. Allah saya lagi susah nih, saya sedekah sama anak yatim begini, enggak bisa begitu gitu. Masya Allah. Dan investasi yang tidak akan pernah merugikan dengan investasi kepada Allah ya Pak Kiai, itu satu. Dan saya tangkap kemudian dari statementnya Pak Kiai adalah konsep membersihkan di sini atau mensucikan di sini adalah mensucikan jiwa dari kemelekatan kita terhadap harta ya. Kira-kira begitu ya Pak Kiai. Baik. Wah luar biasa. Aduh jadi rasanya langit dan bumi ya melihat bagaimana kualitas pengorbanan dan juga iman dari para sahabat ya. Dengan kita ini artinya umat mereka itu harta zaman. mereka miliki. Ya. Harta mereka kuasai. Tapi sebatas di tangan. Ya. Tidak masuk membekas ke dalam hati. Masya Allah. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai. Tapi seperti biasa kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Bapak Ibu, Gapai Kemuliaan Ramadan. Gapai Kemuliaan Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow bersama dengan teman-teman dari Teladan Tholabul Ilmi Lintas Angkatan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Kita akan memasuki segmen ketiga, masih kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Kiai Faiz. Silahkan Bapak Ibu, oke. Silahkan Bapak boleh berdiri disebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Faiz dan Mbak Mila. Gus, izinkan saya bertanya, Gus. Istilah yang kita kenal itu kan adalah istilah fakir dan miskin, yang tentunya punya makna yang berbeda. Mungkin ini bisa dijelaskan, Gus. Bila dikaitkan dengan penerima zakat, Gus, apakah standar buat penerima zakat itu sendiri? Kalau kita buat suatu ilustrasi bahwa pemilik sepeda motor ataupun handphone termasuk bisakah berhak menerima zakat? Di mana zaman dulu barang ini kan termasuk barang mewah. Sementara untuk saat ini bisa terjangkau harganya bahkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Nah,
Mungkin bisa dijelaskan jenis atau kategori zakatnya Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Nah ini pertanyaan menarik juga Pak Kiai. Kadang-kadang saya pribadi juga kalau mau mengeluarkan zakat tuh mikir-mikir ini masuk nggak ya gitu kriteria. Tapi punya motor, tapi ya itu punya handphone. Ini pertanyaan yang sangat mewakili kami-kami. Silakan. Jadi struktur agama Islam itu Pak, itu ada ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Tetapi nanti ada implementasi keagamaan ini, yang implementasi itu guidance-nya, petunjuknya itu adalah kemanusiaan. Apa contohnya? Pakaian. Agama itu cuma bilang kalau ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu mau ke masjid, maka pakailah pakaian yang terbaik dan pantas. Yang pantas buat saya misalnya, yang punya latar belakang NU, ya sarungan. Buat teman-teman yang punya latar belakang Muhammadiyah, itu kadang-kadang celanaan. Celana sama sarung, itu nggak ada agamanya Pak. Gitu loh. Tetapi nanti ketika komunitas masyarakat saya itu memandang bahwa guru agama itu sarungan, maka saya datang ke sana harus sarungan. Kalau nanti saya misalnya ada di negara lain yang memandang sarung itu pakaian tidur, maka nanti saya celanaan. Sebagaimana teman saya ada di Eropa Timur, di Rusia, itu nggak mau pakai jubah. Saya tanya kenapa? Itu daster di negeri saya. Maka itu bukan pelecehan terhadap agama. Sebagaimana nanti khotib Jumat di Jogja, itu pakai belangkon. Itu tidak ada yang salah. Kenapa? Karena itu adalah agama cuma mengatur syariatnya, adapun terjemah dari syariat itu diatur oleh budaya masing-masing. Nabi takjilnya pakai kurma, ibu-ibu takjilnya pakai kolak. Nggak salah. Kenapa Nabi pakai kurma? Karena Nabi di Madinah. Coba Nabi ikut ngabuburit di Menteng, ya kan? Ngelihat ada kolak, ada bubur kacang hijau. Ini kan kemanusiaan, tidak ada yang salah di situ. Ya, dulu Nabi membersihkan gigi pakai siwak. Bapak sekarang sudah pakai pasta gigi misalnya. Itu kan cuma alat. Nah, sama Pak. Dengan yang Bapak tanyakan ini penting sekali. Karena hari ini terjadi kekacauan ketika melakukan distribusi zakat. Ini standar kaya dan miskin itu kadang-kadang itu tidak dibangun baik oleh panitia-panitia zakat. Akhirnya zakat itu disalurkan berdasarkan subjektivitas. Karena punya motor dianggap kaya, karena HP-nya kelihatan Android misalnya itu dianggap kaya. Karena pakai AC rumahnya dianggap kaya. Padahal boleh jadi dia pakai AC karena ada pekerjaan yang alatnya itu tidak boleh kepanasan. Oh dia punya mesin cuci, memang usahanya laundry. Masa anda boleh punya mesin cuci? Nah yang seperti ini Pak, kriteria agama itu jelas. Bapak Mukodimah bagus tadi itu. Ada fakir, ada miskin. Ini dua-duanya sama nih. Nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bedanya, kalau fakir itu tidak punya mata pencaharian, pengangguran, dia menanggung beban hidup, itu namanya fakir. Kalau miskin, lebih baik sedikit, dia punya pekerjaan, punya gaji, punya penghasilan, tapi penghasilannya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Nah, untuk menentukan miskin atau tidak miskin, saya secara pribadi itu selalu mengupdate, dan di mana lembaga zakat konsultasi ke saya akan memerintahkan dia untuk update kepada standar BPS. Ini dirilis loh sama BPS. BPS itu kan ada yang nasional, ada yang regional. Oh, kemiskinan itu nanti ada Pak, dan di situ standarnya jelas. Kalau Bapak buka data BPS, maka BPS akan mengatakan per daerah itu beda-beda. Misalnya, karena UMR di Jakarta, katakan 5 juta. Orang yang punya penghasilan 5 juta di Jakarta, tapi tidak punya rumah, dia pendatang, kaum urban, punya anak 2, itu nanti dikriteriakan miskin. Kenapa? Kontrakannya lebih 1 juta. Airnya bayar, listriknya terang. Maka penghasilan ini tidak cukup untuk hidup di Jakarta. Tapi orang yang punya uang 5 juta,
tinggal di desa bisa jadi dihukumi tidak lagi miskin. Kenapa? Airnya sumur Pak, tidak bayar PDAM. Ya kan? Kalau mau makan di depannya ada empang, punya ayam, maka kebutuhan belanja sehari-harinya itu lebih sederhana. Dia tidak pusing dengan harga gas. Kenapa? Dapurnya masih pakai gerajen itu loh, sisa orang gergaji itu, atau masih pakai apa ini? Kayu. Maka 5 juta di satu daerah itu bisa dianggap tidak lagi miskin, tetapi 5 juta di daerah tertentu itu bisa dianggap miskin. Yang paling adil, gunakan standar BPS. Karena ilmu statistik sebagai ilmu soal nanti dimanipulasi untuk kepentingan politik itu bukan urusan gapai kemuliaan, ya kan? Itu urusan politisi. Tapi standarnya sebagai ilmu satuan statistiknya itu adalah acuan yang paling adil, yang paling bijaksana. Jadi kalau Bapak ngelola zakat di masjid Pak, pesan saya anaknya suruh buka websitenya BPS, dia akan rilis tuh setiap awal bulan, indikatornya ada jelas itu berdasarkan inflasi, nilai tukar, macam-macam tuh. Sehingga nanti satu bulan ini kita katakan dia kebutuhannya sekian, penghasilannya sekian, miskin. Dia kebutuhannya sekian, penghasilannya sekian, sudah keluar dari kemiskinan. Karena kalau motor kan tidak bisa Pak. Motor sekarang boleh jadi kebutuhan. Dia motornya pakai angsuran misalnya, pembiayaan atau kredit. Malah mungkin lebih baik dia punya motor daripada dia tidak punya motor. Kalau punya motor, bulanannya misalnya 400.000, bensinnya 200.000, 600.000 aman anaknya sekolah. Kalau harus membayar angkutan umum, nanti masih ini dan itu, pengeluaran dia menjadi lebih apa ini? Besar. Maka motor, handphone, memang dia dagang online. Kalau dia pakai Nokia 3310, ya kan tidak bisa dihubungi gitu loh. Maka dia harus pakai HP yang model sekarang. Nah yang seperti itu pesan saya, kembalikan kepada instrumen negara yang berdasarkan ilmu statistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Pak. Baik, itu ikhtiar yang kita bisa lakukan berarti Pak Kiai ya, baik. Kita buka kesempatan satu kali lagi, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, silakan Bapak, boleh berdiri, disebutkan namanya dan pertanyaannya. Pak Kiai, saya dari 393, kami ada pertanyaan mengenai zakat. Apakah zakat itu sah kalau kita tidak melafalkan niatnya? Apa kita perlu bilang bahwa ini zakat? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini juga pertanyaan yang bagus ini. Karena nanti ada kaitannya, ada orang yang tidak mau karena takut riya. Jadi zakat itu sebagai bagian ibadah. Kalau sebagai bagian dari ibadah, maka dia butuh niat. Bukan butuh lafaz. Dia butuh niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Karena kan semuanya juga ngeluarin uang. Saya makan bakso, kan bayarnya ngeluarin uang dari kantong saya. Zakat juga ngeluarin uang dari harta saya. Maka karena sama-sama mengeluarkan uang, maka dia butuh apa ini? Niat. Nah, ketiga niat ini diniatkan Pak, sebagai bagian dari kewajiban zakat hati Bapak. Saya niat mengeluarkan zakat. Ini pribadi, ini wajib semuanya. Untuk membedakan mana zakat dan mana bukan zakat, dan untuk menambahkan pahala. Niatnya dapat pahala, ngeluarin zakatnya dapat pahala. Perlu enggak? Ini Bapak tadi pertanyaan bagus tuh, disampaikan sama orangnya. Ini zakat saya ya. Kata ulama tergantung orangnya Pak. Kalau Bapak terkenal di kampung sebagai orang yang dermawan, maka tidak perlu mengumumkan ini zakat saya. Karena orang tahu Bapak pasti mengeluarkan zakat. Tapi mohon maaf nih, kalau terkenal orang pelitnya luar biasa. Ya, jangankan duitnya, dosanya diminta nggak dikasih. Itu udah pelitnya luar biasa gitu. Ya. Ini orang kalau seperti itu, maka untuk menghilangkan prasangka buruk orang lain kepada dia,
maka dia perlu tuh ketika datang ke masjid, ini zakat saya ya. Nanti masjid ngumumkan, alhamdulillah panitia Masjid Zakat Tangkuban Perahu menerima zakat dari Faiz. Maka orang tadi itu jadi dapat pahala. Nggak nyangka ya, orang terkenal pelit bayar zakat juga itu Faiz. Nah, itu kan bagus kan? Tapi kalau nanti ada orang nggak dengar nama saya disebut-sebut, padahal saya bayar zakat, dia jadi buruk sangka, kaya dimakan sendiri, nggak pernah zakat, padahal sudah zakat. Tapi kalau orang itu sudah terkenal, dermawan atau apapun, itu saya lebih mengambil pandangan yang tidak perlu untuk sampai mengatakan ini adalah zakat. Tapi niatnya harus, gitu. Bisa dipahami. Mudah-mudahan Satu lagi juga. nih Mila, kalau boleh Oke. nambahin. Sedikit. Pak. Sedikit lagi. Zakat itu yang paling bagus diantar. Oh, Bukan dipajang orang miskinnya di atas apa itu panggung dikumpulkan. Jadi kalau nanti teman-teman alumni SMA 3, siapa tahu kan ada yang kaya mau ngasih zakat, terus ada yang iya saya nggak zakat harta, zakat tenaga, didata teman-teman yang masih memerlukan bantuan diantar. Bukan dibuat acara reuni, terus yang nerima zakat disuruh maju ke depan. Itu namanya sudah mengeluarkan zakat harta tapi tidak sedekah hati. Ya, dia tidak menjaga perasaan orang yang apa ini menerima zakatnya. oke, paham. Itu poin penting saya rasa juga untuk kita highlight bersama. Pembahasan kita masih akan kami lanjutkan, tentu saja di segmen berikutnya. Kita jeda kembali Bapak Ibu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow masih akan kembali setelah yang satu ini. Gapai Kemuliaan Ramadan. Gapai Kemuliaan Ramadan, insya Allah. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan juga para jamaah yang masih setia berada di Masjid Tangkuban Perahu ini. Terima kasih atas semangatnya. Kita masuk ke sesi terakhir atau segmen terakhir. Masih soal zakat Pak Kiai. Yang menjadi mungkin perhatian saya pribadi dan mungkin banyak orang ya adalah tampaknya kita itu masih kurang ghiroh atau punya semangat ya untuk mengeluarkan zakat. Entah saya nggak tahu alasannya apa, tapi orang cenderung kalau misalnya bersedekah mungkin bisa lebih mudah mengeluarkan. Tapi kadang-kadang justru yang sifatnya mandatori atau sifatnya wajib seperti ini, kita kadang mikir-mikir menunda-nunda malah nanti akhirnya nggak membayar. Bagaimana sebenarnya kita melihat fenomena seperti ini Pak Kiai? Fenomena ini memang banyak terjadi. Kalau saya dulu bertanya sama guru saya, kenapa ini terjadi? Karena memang pemahaman kita sebagai muslim terkait dengan zakat itu pemahamannya tidak memadai. Tidak berbanding lurus dengan pemahaman kita terkait sholat. Sholat kita itu kadang detailnya tahu loh. Mana masjid yang kunutan, mana yang enggak kunutan itu dia hafal tuh. Mana yang terawihnya 11, mana yang ini dia hafal tuh semua. Dalilnya juga dipaham betul, mana yang bismillahnya kedengeran, mana enggak. Tapi zakat ini agak-agak miris. Pengetahuan tentang fikih zakat, apalagi yang berbasis akuntansi modern, itu sangat-sangat minim. Padahal teori implementasi zakat itu mirip dengan pajak. Makanya orang tuh kalau bayar pajak, itu kenapa dia taat kadang-kadang, karena kalau dia datang ke kantor pajak, ini loh harta saya, itu jawabannya cepat. Oh kamu kriterianya ini, kategorinya ini, tarifnya sekian misalnya, bayar langsung teksnya itu. Tapi kalau zakat, kita ini tidak dilatih dengan penggunaan pembukuan harta kita. Sejatinya kalau semua orang nih secara sederhana mulai mempraktekkan kewajiban zakatnya tuh secara benar, maka setiap orang itu pasti punya pembukuan harta tahunan seperti perusahaan TBK itu. Kan kita lihat tuh kalau di koran dulu tuh ada perusahaan tertentu itu ada laporan keuangan tahunan kan. Ada aktiva, ada pasiva. Itu sederhana kan. Kita harusnya punya gitu tuh. Namanya kalau bahasa teori fikih akuntansi zakatnya, itu al-maujudat az-zakawiyah. Semua harta yang menjadi objek zakat.
punya uang rupiah berapa, dolar berapa, ya, misalnya punya deposito atau misalnya punya toko kayak supermarket misalnya, itu semua disatukan dulu nih sebagai satu harta nih. Lalu kebutuhan ibu, bapak, harian, bulanan, tahunan, ditulis di sebelah kanan nih. Aktiva dengan pasiva, belanja, renovasi rumah, cicilan misalnya. Oh nanti bulan Juli anak mau masuk kuliah, oh ini wisuda, masukin semua. Oh ada premi asuransi yang harus dibayarkan tahunan, ada hutang yang jatuh tempo tanggal sekian, itu ditulis semua nih Bu. Nanti setelah itu kan dibandingkan. Di sini ada berapa, di sini ada berapa. Kalau masih ada sisanya, berarti orang kaya. Kalau nggak ada sisanya, nunggu dapat zakat, kan gitu kan? Nah, karena nggak ada sisanya. Kalau masih ada sisanya, nanti zakat itu juga ada klasifikasi hartanya. Mana yang uang, emas, mana yang pertanian, mana yang asalnya pertanian tapi jadi agroindustri misalnya. Ini semuanya nih Mila ya. Kalau kita jelaskan, itu nanti banyak orang loh yang baru sadar, jangan-jangan dia tidak mengeluarkan zakat secara benar. Ini sambil ilustrasi nih. Siapa tahu saya jadi pengembang orang kaya, ya kan? Saya punya rumah perumahan di mana-mana, bangun apartemen di mana-mana. Ketika mau bayar zakat, itu saya ngelihat tabungan saya di bank kan. Oh tabungan saya ternyata saldonya tinggal 1 miliar misalnya. 2,5%-nya saya keluarkan misalnya 25 juta. Saya merasa sudah bayar zakat. Oh, enggak bisa begitu. Karena uang saya sekarang itu sudah berubah. Saya konversi jadi besi. Saya konversi jadi semen. Saya konversi jadi rumah sederhana di Cikarang. Saya konversi jadi apartemen bagus di Jalan Tamrin. Sekarang apartemen saya belum laku. Kan seakan-akan uang saya masih di situ. Seandainya saya nggak bangun rumah, maka dia masih berwujud apa ini? Uang. Sekarang wujudnya barang dagangan. Kebetulan yang saya dagangkan adalah rumah. Mestinya yang dihitung itu bukan uang cash di kantor saja, tapi juga aset perusahaan berupa rumah yang belum laku. Kalau Bapak punya supermarket kayak Alfa, kayak Indomart, maka Pampers yang masih ada, susu, semua barang setelah 1 tahun berjalan dihitung. Ada yang berbentuk uang, ada yang berbentuk barang. Nanti barangnya ini diapresiasi nilainya. Oh ternyata barang dagangan saya, susu, Pampers, macam-macam itu nilainya 3 miliar. Maka saya punya kewajiban mengeluarkan zakat. Orang bilang, tapi uangnya nggak ada Pak, masih barang. Ya keluarkan saja, zakatnya dalam bentuk apa ini? Barang. Begitu saya punya perumahan, ternyata nilai zakat saya dalam 1 tahun 1 miliar. Kemudian saya punya rumah, nilainya 200 juta, berarti saya keluarkan aja 5. 1 buat muazzin, 1 buat imam masjid, 1 buat marbot misalnya, 1 buat janda tua. Kalau janda muda nanti Mila tanya lagi alamatnya kan gitu. Nah, yang seperti ini, itu sederhana kalau kita mengerti ilmu zakatnya Mila. Nah, kalau kita tahu ilmunya kayak begitu, nanti semangatnya itu tumbuh. Oh iya ya, ternyata zakat ini begini. Sama kan? Bapak semangat untuk debat traweh. Ini traweh pula yang benar itu yang 11 apa yang 23. Karena Bapak punya ilmunya, Bapak dengar ilmunya. Sehingga untuk masuk ke sana itu ada dorongannya. Sementara zakat dari kita kecil itu taunya cuma 2,5% aja. Tapi ilmu yang lainnya tidak dikuasai. Maka kalau mau mendapat pencerahan tentang rukun Islam yang ini perlu belajar dengan lebih baik lagi di antara rukun Islam yang 5. Ini yang dikesampingkan pemahaman dan pengertiannya itu zakat. Orang umroh latihan manasik sampai bikin Ka'bah di mana itu di Blok M Square ada Ka'bah, di Pondok Gede ada Ka'bah. Saking semangatnya ke Ka'bah itu bikin Ka'bah banyak-banyak. Tapi kita lupa. Ya, ada rukun Islam sebelum haji itu namanya zakat. Apakah sudah seimbang pengetahuan kita terhadap zakat dan juga dengan sholat? Itu Mila kuncinya agar kita punya kesadaran tinggi untuk berzakat. Dan tapi keharusan untuk belajar soal syariat zakat ini juga penting dan mandatori ya Pak Kiai ya. Dan semangat. Dan semangat. Dan semangat. Okay. Ada satu kesalahan begini.
Kita ini kalau lagi belajar agama, dengar cerita-cerita yang agung, kayak saya cerita Sayyidina Abu Bakar nginfakkan semuanya. Lalu kepikir tuh, saya bisa nggak yang begini ini? Nah, itu bisikan halusnya setan. Kenapa bisikan halusnya setan? Setan itu kadang-kadang membisikkan kita ketika kita belajar agama, itu ingin jadi salinan. Padahal Allah nggak pernah memerintahkan saya jadi salinannya Nabi, itu nggak pernah. Tapi yang Allah minta kepada saya itu jadi penerusnya Nabi. Saya tidak diminta menyalin lentera dan lampu, tapi saya diminta untuk selalu menjaga cahaya agar tetap hidup. Jangan kalau mendengar cerita Sayyidina Abu Bakar, infak semua hartanya, lalu pulang ditiru. Insya Allah besok miskin, Pak. Kenapa? Karena Bapak cuma niru lahiriahnya. Maka jangan ditiru lampunya, tapi yang ditiru cahayanya. Oh, bisa begitu itu kayak orang sekolah, masuk TK dulu, masa langsung profesor? Nggak bisa. Maka latihan dulu, apanya? Cahayanya. Apa cahaya? Cahaya bahwa semua yang ada pada diri kita, itu hakikatnya adalah titipan, bukan milik sejati kita. Kalau kita tahu ini adalah titipan, maka kapan saja titipan itu diambil, relakan. Namanya juga titipan. Nah, kalau kita seperti ini, itu namanya menghidupkan cahaya. Tapi kalau kita langsung mau menyalin, nih ya, begitu dengar Imam Syafi'i itu sholat satu malam 73 rakaat, Imam Ahmad 100 rakaat, dicoba, bisa satu malam. Malam kedua, ya pakai parem Pak. Kenapa? Pegel, encok, kumat, kan begitu, rematik datang. Ini persoalannya. Jadi kalau kita belajar agama, itu yang paling penting ambil cahayanya. Jangan berpikir lampunya. Kalau kita ingin menjadi lampu yang sama, maka jalan kita itu terasa berat. Karena di otak kita bukan berpikir cahayanya, tapi berpikir lampunya. Kalau kita selalu ingin menjadi salinan, jalan kita itu juga akan terasa berat. Karena di mana kita berjalan selalu menggendong cermin. Tapi kalau kita hanya memantulkan cahaya, maka jalan hidup kita itu akan terasa ringan. Masya Allah, sebuah closing dan penutup yang sangat powerful. Jadi berusahalah untuk mengambil cahaya itu, nggak usah berpikir kemudian ambil lampunya. Karena kayaknya memang terlalu berat ya Pak Kiai ya. Jadi kita ikhtiar, kita usahakan semampu kita, kira-kira begitu ya. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini. Jazakallah khair Pak Kiai. Maunya lanjut, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang menggantung, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa di lain kesempatan ya. Kita membuat lagi ya Pak Adi dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, kita bisa bikin acara lagi seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow kali ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi dan juga kerjasama dari komunitas Teladan Tholaqul Ilmi lintas angkatan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Mudah-mudahan Allah berkahi ikhtiar kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Izinkan saya pemirsa Miladia Rahma dan juga gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz untuk pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup majelis kita yang mulia dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperai. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini, serasa di kau di sini.
in association with